ahyallahu qalbah yauma tamutu fi. Barang siapa sesungguhnya yang menghidupkan sunnah kata Nabi, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat-saat semua hati orang lain sudah tidak lagi hidup. Maksudnya, inilah salah satu cara kita menghidupkan sunnah yang hampir tertinggalkan, terlupakan oleh umat. Yang kedua, fadilah dari melakukan siwak adalah untuk an-nazafah, kebersihan. Apalagi di zaman kita sekarang ini zaman untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah tentang virus corona. Nah, Islam sesungguhnya menganjurkan bersiwak. Tujuannya apa? Ini 14 abad yang lalu diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ini menjelaskan kepada kita dan membuktikan tentang bagaimana kemukjizatan Nabi SAW yang bisa meramalkan peristiwa yang dasar akan terjadi pada saat sekarang ini tentang masalah corona ini. Kita ternyata di dalam Islam sudah dianjurkan semua dalam tata cara mengantisipasinya lewat tata cara berwudu ataupun bersih. Di saat-saat orang-orang lain tidak mengenal tentang syariat, mereka menganjurkan cuci tangan pakai sabun. Ternyata kita dari dulu pun sudah selalu cuci tangan pakai sabun. Di saat-saat orang mengatakan ternyata berkumur-kumur pakai air hangat itu termasuk salah satu bisa mengantisipasi kita tidak ketularan corona, virus COVID corona. Ternyata Islam sudah lebih dulu mengamalkannya. Ketika mereka mengatakan bahwa kita ini harus selalu bersih, membersihkan tubuh kita, mandi apa segala dalam rangka menangkis serangan virus corona. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sarana kepada kita untuk mengatasi ini semua. Namun permasalahannya sekarang, kenapa masih banyak umat Islam ini yang masih terpapar dengan virus ini? Permasalahannya, salahnya di mana? Apakah ini kesalahan syariat? Apakah ini kesalahan yang memberikan yang memberikan syariat? Atau memang ini adalah kesalahan umat sama sekali? Barangkali jawabannya disebabkan karena umat ini tidak mau melaksanakan perintah-perintah agamanya. Kalaulah seandainya umat Islam ini menjalankan perintah ini sesuai dengan anjuran Nabi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran Karim, maka sesungguhnya bukankah dalam keyakinan kita penyakit itu datangnya dari Allah? Maka secara otomatis juga secara keyakinan kita 100% Allah juga akan menyembuhkannya. Semua apa yang dibuat dan diciptakan manusia untuk menangkis, mengobati, mengantisipasi supaya tidak berjangkitnya virus ini, itu adalah hanya sekedar usaha yang berbeda dan beraneka ragam. Namun sesungguhnya kesembuhannya itu total hanyalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak, kaum ibu, pemirsa Raw FM dimanapun berada yang dimuliakan Allah, itulah yang pertama anjurannya kepada kita. Marilah kita selalu mengamalkan siwak ketika kita duduk. Nah, kapankah kita dianjurkan untuk bersiwak ini? Ada beberapa waktu kita dianjurkan dan disunnahkan untuk bersiwak ini. Namun secara hukum totalitasnya siwak itu selalu dianjurkan kepada kita kapan-kapan pun. Tapi yang paling disunnahkan kepada kita, yang pertama ketika kita mau berwudu, itu yang pertama sesuai dengan hadis yang kita bacakan ini. Kemudian yang kedua, ketika kita mau sholat, itu pun dianjurkan. Nah, kalau mau sholat, apakah kita dalam pemahamannya bersiwak di sini harus kita bawa sikat gigi? Oh, itu bukan. Makanya itu sama dengan yang dianjurkan oleh Nabi, kita memakai kayu siwak. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak toko-toko ataupun warung-warung yang menjual kayu ataupun sarana untuk bersiwak ini. Nah, kalau seandainya saya tidak punya kayu, pakai apa saya, kan begitu. Kayu-kayu di Indonesia ini juga tidak kalah penting dan bagusnya kalau memang kita olah seperti kayu siwak. Saya pengalaman ketika di Al-Azhar, ketika tinggal di asrama internasional
Islam boarding school. Di situ orang-orang Afrika itu mereka sesungguhnya jarang bersikat gigi. Namun mereka itu lebih seringnya itu membersihkan gigi mereka pakai kayu. Saya kaget melihat mereka, tapi luar biasa gigi mereka itu putih-putih, hitam-hitam, mereka itu putih-putih, bersih-bersih, kuat-kuat. Ternyata apa? Karena mereka melakukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua itu yang kedua. Yang ketiga, kita disunnahkan untuk bersiwak ketika misalnya kita mau membaca Al-Quran, itu disunnahkan untuk bersiwak. Yang keempat, ketika kita bangun tidur. Yang kelima, ketika ada perubahan bau busuk dalam mulut kita. Nah, disitulah kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Nah, bagaimanakah siwak yang dimaksudkan itu? Kondisional. Kita sesuaikan dengan keadaan kita. Kalaulah misalnya mau berwudu, ya cocoklah kayaknya semacam bersikat gigi. Tapi kalau kita mau sholat, ya jangan sama sekali lah kita membawa sikat gigi, karena mungkin banyak orang yang risih dengan kita. Maka berarti siwaknya itu sesuai dengan kayu siwak. Kalaulah seandainya kita tidak memiliki kayu siwak itu, nah memang pada saat itu kita tidak perlu. Ada sebagian orang misalnya memasukkan jari-jarinya ke mulutnya, ada sebagian orang memasukkan ataupun mengelap giginya pakai tangan bajunya, ada sebagian orang pakai sarungnya. Yang nggak usah, apalagi nanti bau mulut kita pada saat itu busuk. Bukankah itu sama saja nanti menebarkan bau busuk kepada orang-orang di sekitar kita? Itu yang pertama, sunnah berwudu. Kemudian sunnah berikutnya ketika kita mau berwudu. Yang pertama, yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berwudu. Ini hadis yang kedua diriwayatkan dari Humran anak Utsman dan Abi Wadu, bahwa hadis ini menceritakan tentang kisah sahabat Utsman bin Affan, bagaimana dia menjelaskan wudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau berwudu bahwa salah kaffaihi salasa marrat. Maka Utsman bin Affan sebelum melaksanakan ibadah wudu itu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Itu yang pertama. Jangan nanti langsung begitu kita buka keran langsung nanti berwudu gitu, tidak. Tapi apa kata Nabi? Kita harus semestinya dulu mencuci tangan kita. Terlebih-lebih di saat-saat kita baru bangun dari tidur. Kenapa? Karena pada saat kita baru bangun dari tidur, kita tidak tahu tangan kita ini tidur di mana waktu kita terlelap dengan tidur kita. Bahkan Nabi SAW melarang tindakan kita memasukkan tangan kita ke dalam air apabila airnya itu misalnya berbentuk dalam satu tempat wadah. Jangan dimasukkan, kata Nabi SAW, sampai kita membasuhnya. Kalau misalnya dalam masalah proses berwudu, ketika kita mau berwudu, maka kita buka keran, cuci dulu tangan kita. Nabi SAW bersabda, "Idastaiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadu." Muttafaqun alaih. Apabila bangun salah seorang kamu dari tidurnya, kata Nabi, maka jangan sama sekali memasukkan tangannya ke dalam tempat wadah air sampai dia membasuhnya 3 kali. Kenapa? Alasan Nabi, karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya waktu malam itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Intinya, sebelum kita berwudu, cuci dulu tangan kita ini 3 kali. Nah, memang secara medis pun ini sangat sesuai dengan anjuran dalam kondisi kita sekarang. Kenapa? Karena kalau seandainya keseharian kita ini kan kita banyak memegang benda-benda, mungkin di situ ada benda-benda yang terkontaminasi dengan virus-virus yang bisa menular. Apabila kita langsung mencelupkan air kita ke dalam air, kemudian itu kita cuci muka kita, langsung berwudu, bukankah sama saja kita memindahkan virus-virus itu ke tubuh kita? Maka
Makanya apa kata Nabi ini, anjurannya ini jelas bahwa sesungguhnya kita cuci 3 kali, baru setelah itu apa kata Nabi sunnah berikutnya, summa tamat mado, kemudian dia berkumur-kumur. Yang dimaksud dengan berkumur-kumur ini adalah memasukkan air ke dalam rongga mulut kita, bukan ke dalam rongga mulut orang lain. Itu kita masukkan ke dalam rongga mulut kita air itu, setelah itu baru kita keluarkan, bukan untuk diminum. Nah, kita masukkan ke dalam rongga mulut. Untuk apa kita berkumur-kumur itu? Nah, barangkali dalam ketika kita misalnya berinteraksi ini, ada sesuatu hal virus yang ada di situ, ada sesuatu bau-bau yang kurang sedap dalam mulut kita. Nah, pada saat ketika kita berkumur-kumur, ternyata kita sudah membuang itu jauh-jauh dari diri kita. Inilah anjuran Nabi SAW. Kemudian sunnah berikutnya sebelum kita berwudu, wastansyaqo, kemudian kita menghirup air lewat hidung. Menghirup air lewat hidung ini, ternyata ada satu penelitian menunjukkan dan membuktikan bahwa salah satu obat, ada salah satu penyakit Alzheimer ataupun penyakit tidak berfungsi otak manusia, itu katanya dalam rangka mengantisipasinya supaya kita tidak terkena penyakit ini, termasuklah salah satunya ketika kita berwudu menghirup air itu lewat hidung kita. Kita hirup sampai terasa ke dalam rongga hidung kita. Tapi jangan ditahan-tahan di situ, itu bisa nanti buat kita menangis kan itu. Tapi bagaimana kata Nabi, wastansyaro, kemudian itu kita keluarkan. Begitu kita keluarkan, yang kita dapatkan di situ, yang pertama adalah kebersihannya, kemudian yang kedua adalah kesehatannya. Kita akan sehat. Kenapa sehat? Yang pertama, apabila ada di situ virus-virus yang melekat, itu sudah bisa terkeluarkan. Kemudian yang ketiga, kesehatan itu kita dapatkan antisipasi di saat-saat kita sudah tua nanti. Betapa banyaknya orang-orang dalam istilah daerah kita ini, daerah Kota Padang, Sidimpuan dan sekitarnya ini, biasanya di saat-saat orang-orang sudah mulai menua, banyak akalnya tidak berer ya, supaya orang itu tidak berer. Nah, termasuklah salah satu mengatasi penyakit berer ini ya kita mengamalkan menghirup air itu ketika mau berwudu. Kemudian yang kita dapatkan lagi fadilahnya ini, kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang begitulah Rasulnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita umatnya. Nah, setelah selesai masalah seperti ini, barulah kita mulai langkah tentang wudu. Bagaimana langkah tentang berwudu? Maka kita mulailah dengan berniat yang benar. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu, seluruh amal itu haruslah dimulai dibarengi dengan niat. Maka supaya sah wudu kita memang harus ada niatnya, karena memang seperti itulah aturan disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, setelah kita memulai dengan niat, maka kemudian kita laksanakanlah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Berapa kali kita membasuh muka? Ada 3 kali. Namun kadang-kala kita bertanya, kenapa harus 3 kali? 1 kali kenapa? 1 kali sebenarnya cukup, tapi sunnahnya harus 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena yang pertama tujuannya kita berwudu itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau 1 kali barangkali mungkin masih ada nanti kulit-kulit kita atau pori-pori kulit-kulit kita jadi yang tidak terkena air, maka wudu kita tidak sah. Maka kita lengkapi dengan yang kedua. Nah, kita lengkapi yang ketiga. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, dan Allah itu menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Kemudian kenapa kita membasuhnya 3 kali? Kita membasuhnya 3 kali ini sudah supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian
dalam masalah kategori tentang kesehatannya. Barangkali kalau satu kali ini mungkin, apalagi di saat-saat misalnya cuaca panas gitu, ataupun cuaca lembab gitu kan, maka kita berwudu. Ketika kita berwudu itu maka sama saja kita memfreskan kembali muka kita. Bukankah di dalam masalah medis itu ada namanya kompres ya, mengkompres kulit. Kenapa mengkompres kulit itu? Supaya lembab kembali. Ternyata Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk perawatan kulit kita. Maka kenapa orang-orang sekarang ini banyak yang takut dengan wajah kulitnya kalau sudah mulai benua? Wah, bagaimana supaya wajah saya ini masih tetap cantik, kelihatan awet gitu. Ternyata kalau kita mau awet, cukup dengan mengamalkan syariat Nabi SAW, untuk yang diajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah wajah kita akan terjaga. Bukankah kita sudah melihat betapa banyak orang-orang yang merawat kecantikan wajahnya dengan bermacam ragam, beraneka ragam yang dipakainya, bedak-bedak atau apa sih. Kadang-kala sering kita mendengar mereka itu ternyata banyak wajah-wajah mereka yang terkontaminasi oleh pemakaian. Barangkali mungkin pemakaiannya yang salah, ataupun barangkali bedak-bedak yang mereka pakai itu tidak sesuai untuk mereka, ataupun barangkali mungkin banyak di sana aturan-aturan. Atau mungkin itulah salah satu hikmahnya Allah ingin memperlihatkan, memang kalaulah yang dianjurkan Allah itu selalu ada hikmahnya dan selalu memang itulah solusi yang baik. Namun yang selalu dibuat oleh manusia itu, walaupun kita melihatnya itu sangat bagus, ternyata di baliknya itu banyak negatifnya. Kaum bapak, kaum ibu, terutama kaum ibu, ya kalaulah terutama juga remaja wanita yang muslimah, kalaulah memang kita ingin wajah kita itu selalu awet, maka selalulah hidup pada syiar wudu, selalulah berwudu. Insya Allah kalau kita menjaga wudu kita ini, maka Allah pasti akan menjaga wajah kita. Kemudian apa sesungguhnya fadilahnya kita membasuh muka kita sampai 3 kali? Karena memang ketika kita membasuh wajah kita, muka kita ini 3 kali, sama saja lah pada saat itu wajah kita ini akan berseri-seri, memancarkan cahaya nur yang diberikan Allah kepada kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu nanti di akhirat akan ada pembuktiannya, termasuk masalah orang yang berwudu. Orang yang berwudu itu nanti kelihatanlah di padang mahsyar di saat-saat seluruh umat dikumpulkan. Maka pada saat itu semua akan memanggil bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad dengan serta-merta mendengarkan omongan kita pada saat itu? Tidak. Namun beliau cukup melihat bahwa ketika ada umatnya wajahnya berseri-seri, oh itu umatku yang selalu berwudu, itu adalah umatku. Nah, kalaulah memang kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang benar, marilah kita selalu menghidupkan syiar ataupun syariat. Kemudian setelah kita membasuh wajah kita garis bawahi membasuh wajah. Kadang-kadang orang membasuh wajahnya ini sembarangan. Bagaimana cara membasuh wajah yang benar? Katanya di situ batasannya, ulama-ulama fuqaha kita, ulama-ulama fikih kita menjelaskan batasnya itu dari mulai tumbuhnya rambut dari atas kepala, dari atas itu sampai ke dagu kita di bawah, dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, semua yang ada dalam lingkaran itu, baik kulit ataupun ada di situ rambut ataupun ada di situ yang lain-lain, tai lalat atau apa saja yang ada di situ, wajib kena air. Ada kadang-kadang orang berwudu hanya kena pipinya saja, ada orang kena keningnya saja, ada orang kena hidungnya saja, itu wudunya tidak sah. Ada juga kadang-kala orang-orang tertentu ini ada semacam di samping telinganya ini ada rambut, itu kadang-kadang sampai panjang, itu tidak terkena.
Kalaulah semua kategori dari anak telinga sampai awal tempat rumput, awal tempat tumbuh rambut kita, di situ masih terkena di situ, dan itu masih dalam kategori areal wajib wudhu ataupun batas muka, maka bila kita berwudhu tidak membasuh rambut-rambut itu, maka wudhu kita tidak akan sah. Kemudian yang berikutnya, tsumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi salasa marrat. Kemudian anjuran berikutnya, rukunnya itu membasuh kedua tangan kita sampai kepada siku. Nah, di situ ada batasannya siku. Sampai di manakah batas siku itu sudah jelas ketika kita melipatkan tangan kita, di situ kelihatan siku. Tapi apakah sampai di situ saja? Maka lewatkanlah sedikit. Karena kaidah mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak terlaksana ataupun tidak sah kecuali lewat basuhan-basuhan yang lain, maka yang lain ini juga akan ikut menjadi wajib. Nah, apabila nanti kita sampai pada batas-batas yang ditentukan itu saja dan kita tidak melewatkannya sehingga wudhu kita tidak sah di hadapan Allah, maka pada saat itu kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak melewatkannya? Nah, itu. Kemudian membasuh tangan ini bagaimana? Ya, harus dari kanan dulu baru ke kiri. Karena anjurannya di sini tsumma ghasalahu yadahu al-yumna ila al-mirfaq salasa marrat. Kemudian hal berikutnya tsumma liyusra misla dzalik. Kemudian baru dia membasuh tangan kirinya. Berarti kalau terbalik bagaimana? Itu tidak benar, tidak sah. Kenapa? Karena di sini yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, dan itulah yang dilihatnya dari Nabi SAW, memang berwudu itu harus dimulai dari tangan kanan. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, Inna Rasul SAW yuhibbu tayammuna fi sya'nikul. Bahwasanya Nabi SAW sangat menyukai dalam hal-hal yang baik memulai dari sebelah kanan. Itu apabila ada kiri dan kanan, apabila ada kanan dan kiri. Jangan nanti masalah wajah juga dimulainya dari sebelah kanannya baru sebelah kirinya tidak, kalau wajah itu satu. Nah, biar jelas nanti. Kemudian setelah kita selesai membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian apa anjuran Rasul berikut? Summa masa bi ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya. Nah, dalam masalah menyapu kepalanya, Al-Quran menjelaskan wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah kepalamu. Bagaimana yang maksudnya menyapu kepala? Berbeda dengan membasuh. Menyapu itu cukup misalnya kita celupkan tangan kita ke dalam air ataupun kita tampung air dengan tangan kita, baru kita sapukan ke kepala kita. Nah, ini bi ru'usihi, dengan kepalanya. Wamsahu bi ru'usikum. Terus bagaimana? Saya ini kan punya rambut. Itu bagaimana? Saya harus botak? Oh tidak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini kepala, karena memang setiap orang yang pakai rambut sudah otomatis punya kepala, kan itu. Tapi bukan setiap orang yang punya kepala itu sudah otomatis ada rambutnya. Makanya Al-Quran melihat hukum asal. Kalau misalnya orang yang kepala botak, gimana? Saya nggak punya rambut, kan itu nggak ada alasan. Jangan pula nanti orang yang punya rambut, oh saya kan gak diperintahkan untuk membasuh rambut. Dalam Al-Quran kan di situ hanya disuruh membasuh kepala, bukan membasuh rambut gitu. Itu tidak ada alasan. Karena memang ini yang dimaksudkan Allah. Apabila Anda sudah punya rambut, otomatis sudah punya kepala, kan itu. Nah, batasan-batasan basuhan ini yang paling terpenting. Di sini ada beberapa pendapat tentang ulama-ulama mazhab masalah tentang menyapu kepala. Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menyapu kepala itu harus menyapu secara keseluruhan, dimulai dari depan kepala kita sampai ke belakang, sampai ke leher kita, kemudian dibalikkan lagi sampai ke tempat kita semula menyapunya. Itu pendapat Imam Malik, dan memang itulah yang paling afdal. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu sampai seperti itu. Cukup katanya sepertiga dari kepala kita itu sudah bisa mewakili menyapu kepala. Kenapa? Apa alasan beliau? Dia juga punya alasan. Karena pada saat satu ketika Nabi berwudu, Nabi SAW pakai serban. Nabi tidak menanggalkan serbannya ini. Nabi hanya menggeser serbannya ke belakang.
maka terlihatlah luas kepala yang ada rambut di situ sekitar sulus sepertiga dari kepala Rasulullah SAW. Maka Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafiyah mengatakan cukup hanya sekedar seperti itu saja sudah dikatakan menyapu rambut. Namun yang paling hebohnya lagi pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Kata beliau, masalah tentang menyapu rambut ini tidak perlu harus ada batasan-batasan sepertiga atau seluruhnya. Namun beliau selalu mengedepankan batas minimal. Minimalnya kata beliau 3 helai rambut itu sudah mewakili dari menyapu kepala. Alasan beliau, kalau kita analogkan dengan daerah sekitar kita ini, kalau misalnya kita orang Penyambungan ataupun orang di luar Sidimpuan, nah ketika orang bertanya kepada kita sudah sampai misalnya ke daerah pasar Sagu Palbona, berarti itu sudah pusatnya kota Padang Sidimpuan. Nah misalnya orang Penyambungan yang bertanya, apakah kamu sudah sampai ke Sidimpuan? Iya, saya sudah sampai ke Sidimpuan. Itu memang dibenarkan dia sudah sampai ke Sidimpuan. Kenapa? Karena memang dia sudah sampai ke Sagu Palbona. Tapi kalau kita tanya nanti dalam logikanya Imam Malik, apakah orang itu sudah sampai ke Sidimpuan? Itu belum. Semestinya orang yang sampai ke Sidimpuan menurut logikanya Imam Malik ini harus melewati perbatasan demi perbatasan kota Padang Sidimpuan. Jalan masuk Sidimpuan dari Penyambungan harus ada sana Gapura Menege, dari Pargarutan ada di Simirik, begitu juga dari daerah Sibuga mungkin ada daerah Temparu sana. Nah itu baru katakan Sidimpuan. Kalaulah kita pakai juga analognya Imam Abu Hanifah supaya dikatakan masuk kota Padang Sidimpuan, paling tidak kita harus mutar-mutar di pasar Sidimpuan ini. Nah, namun Imam Syafi'i mengatakan kita, seandainya pun sampai kamu di pojok-pojoknya Sidimpuan, ada itu sudah sampai ke Sidimpuan. Intinya apa maksudnya perbedaan ulama ini tentang masalah ini? Jelas kata Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umat itu adalah rahmat yang diberikan Allah. Di mana rahmatnya? Rahmatnya itu dapat kita lihat ketika misalnya ada seorang pemuda yang mau berwudu. Dia dari rumah sudah berias kan itu. Sudah bersisir rambut, sudah pakai minyak apa sih. Tentu kalau misalnya dia pakai tata cara berwudu Imam Malik, otomatis semua yang sudah diriasnya itu akan rusak kan ya. Nah kalau dipakainya juga yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, otomatis juga itu akan berpengaruh kepada minyak rambutnya. Tapi kalau seandainya dia memakai pendapat Imam Syafi'i, tentu bagaimana sesuai dengan anjuran syariat dunia dan akhirat. Pemirsa Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali sampai di sinilah dulu tausiah kita dalam sesi ini. Mungkin barangkali nanti akan ada sesi-sesi lain, ataupun barangkali akan ada lagi pertemuan lain. Insyaallah akan kita lengkapi. Sampai di sini kita masih sampai masalah pembahasan rukun berwudu tentang menyapu kepala. Ya barangkali sampai di sini dulu. Mungkin apapun nanti ada mungkin sesi-sesi yang lain akan kita sempurnakan masalah tentang tata cara pembelajaran berwudu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, berbagai macam banyak nih fadilah-fadilah yang dapat kita lihat tadi, manfaat-manfaat dari berwudu ya. Iya. Mulai dari bermanfaat untuk membersihkan wajah. Iya Pak. Apalagi nanti tadi sudah ribuan atau jutaan tahun yang lalu masa-masa Rasulullah sudah. Itu konsep Imam Abu Hanifah. Namun Imam Malik yang terakhir berpendapat itu tergantung sentuhannya gitu. Apabila misalnya yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama menimbulkan nafsu di situ, maka mereka berdua wudunya akan batal. Tapi kalau misalnya mereka bersentuhan tidak ada apa-apa, Imam Malik mengatakan itu tidak masalah. Nah, apabila misalnya yang disentuh itu merasa ada di situ kosleting itu ya, iya masalah nafsu ini kan, terasa sama dia itu. Nah, apabila ada seperti itu, maka yang terasa ini yang batal, yang menyentuh tidak.
atau sebaliknya begitu. Nah, Imam Malik berpendapat seperti itu. Sekalipun kata beliau, seseorang itu bersentuhan dengan anak kecil yang perempuan dan menimbulkan syahwat sama dia, maka wudhunya itu batal. Karena kata-kata itu aula mas tulu nisa. Kata-kata nisa di dalam ayat itu umum, tidak ditetapkan harus yang dewasa. Iya, barangkali itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Riyadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz. Sangat bermanfaat sekali nih jawabannya dari yang Ustaz sampaikan, karena yang saya tanyakan tadi itu mungkin sering kali terjadi di lingkungan kita masyarakat. Iya. Oke, mungkin Ustaz dikarenakan formasi kita sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, itu tandanya kita harus menyudahi perjumpaan kita pada sore hari yang berbahagia itu. Untuk itu saya sebagai FDLI yang bertugas pada sore hari yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz kita yang telah mengingatkan langkah dan waktunya untuk tausiah di Rawai FM ini. Dan semoga tausiah yang telah sampaikan Ustaz tadi semoga bisa menjadi amal jariah buat Ustaz sendiri dan juga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan di Radio Rawai FM tentunya. Dan akhir kata dari kami berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.